dari ya, guru-guru dan mahasiswa. Nah, sebelum itu saya berterima kasih juga kepada pemimpin kita Pak Made serta guru Pak Senior Pak Udayu dan Bu Sawitri serta Mbak Kades dan Bu Desa Pak Wayan. Ya, terutama mahasiswa. Nah, sebelum itu untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu, saya ucapkan panjang dulu Om Swastiastu. Nah, alangkah baiknya agar perjalanan acara kita berjalan mulus dan lancar, mari kita berdiri sejenak untuk berdoa. Ya, perjalanan kita agak lama sih, sekitar 1 jam lebih lah. Nah, saya akan memilih sebuah doa, nah menurut percayaan dan agama Bapak Ibu masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Bapak Ibu bisa duduk kembali. Nah, di sini saya akan melaksanakan diseminasi budaya positif. Saya Ketua Dedi Harto, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Buleleng. Selamat datang Bapak Ibu guru yang hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta. Seperti yang tadi Bapak Kepala Sekolah dan Komite laksanakan, itu sangat luar biasa sekali. Bisa di next. Nah, di sini saya akan memaparkan materi modul yang sudah saya dapatkan di di kegiatan CGP. Di sini ada modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, dan modul 1.4 budaya positif. Nah, sebelum saya paparkan materi tersebut, alangkah baiknya kita ice breaking dulu. Pak Made bisa bantu saya atau rekan-rekan dulu, Pak bisa ice breaking? Cek ice breaking itu untuk memberikan agar menumbuhkan rasa senang dalam kegiatan pelajaran. Nah, di sini saya akan improvisasi sedikit. Saya nggak punya bola, jadi saya pakai aqua saja. Nah, saya tunjuk 1 mahasiswa dan 1 dari Bapak Ibu guru. Siapa yang mau artinya pemahaman tentang apa sih dari perubahan tersebut. Bisa Bapak Ibu guru? Bisa? Dari mahasiswa siapa yang mau? Oke, lanjut. Dari guru siapa yang mau? Pak Ade? Siap. Nah, di sini saya punya 2 aqua ya. Pepi pegang 1, bapaknya coba ke depan dulu. Nah, di sini bapaknya pegang 1. Nah, di sini ketika aqua tersebut digenggam, nah sekarang saya perlu dari lawan jenis. Nah, Pepi pegang botol, nanti Pak Wayan yang merayu Pepi. Botolnya ini bisa terlepas atau tidak? Gelas ini bisa terlepas atau tidak? Kalau Pak Made coba ya, kalau bisa Bu Dayu gimana, Bu Loh bisa bantu untuk merayu Pak Made. Nah, gimana? Nah, nanti apakah Pak Made dan Bu Pepi tersebut istilahnya seperti ini loh, goyah nggak mereka gitu? Bisa? Ibu Loh bisa maju ke depan? Pak Wayan bisa maju ke depan? Pak Wayan bisa maju ke depan? Ya, digopalin mau dirayu seperti apa silahkan, artinya biar ibu dapat gelasnya itu bagaimana sih caranya? Nah, seperti itu. Ya, biar dikasih atau enggak mau ibu buka tangannya boleh. Nah, bagaimana? Nggak boleh maksa. Yang jelas pakai rayuan sedemikian rupa yang agar nantinya bisa itu. Nah, oke, siap, bisa dilaksanakan. Sama-sama ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Ya, tak apa-apa. Nama saya Madi. Nah, Wayan bisa diantar Wayan? Wayan bisa. Saya kuliah di Saya juga lagi. Siapa namanya? Baby, Pak. Dari mana? Jauh. Maaf sedikit ya. Nanti tangannya juga bisa dipegang ya, agar nanti gelas itu bisa kita ambil gitu. Bisa nggak? Nah, nggak apa-apa, ini kan cuma kita ya sedikit permainan lah ya. Kuliah di mana? Saya juga. Namanya siapa? Baby. Tinggalnya di mana? Udah punya pacar? Saya lagi Berapa? Belum. Kalau belum, bolehkah aku masuk di hati? Ya, sangat luar biasa sekali dalam Wayan. Ya, kita untuk bersingkat waktu, akhirnya Pepi kasih kan gelasnya tersebut.
Pak Wayan ngasih, Pak Madi ngasih kelasnya tersebut. Padahal haus sekali. Oh, seperti itu, sangat luar biasa sekali. Pak Wayan dikasih? Kasih. Enggak. Nah, sekarang Pak Ulhulo, Pak Wayan bisa duduk. Nah, saya sekarang mau minta apa sih alasannya Pak Made dan Bu Feby enggak memberikan gelas tersebut. Nah, seperti itu. Kita juga bisa berkolaborasi. Bapak Ibu pun bisa menjawab kenapa sih mereka nggak mau ngasih gelasnya gitu. Pak Ton, ada alasan Pak Ton? Bisa kita berkolaborasi. Kenapa mereka tidak memberikan gelas tersebut? Karena Menurut dia barangnya sangat berharga katanya. Sayang sekali dikasih orang lain. Kalau Pak Kade, berikan alasannya coba Pak Kade. Yang karena barangnya itu sangat-sangat dibutuhkan, untuk apa diberikan orang lain? Luar biasa sekali jawaban dari Pak Ketut dan Bu Kade. Nah, di sini saya mau nanya yang menjadi mentornya sekali. Bu Feby kenapa tidak berikan gelasnya kepada Pak Wayan? Oke, pertama-tama ini kan barang saya, terus berharga. Mungkin saya dapat dengan jerih payah. Nggak mungkin saya ngasih ke Pak Wayan dengan cuma-cuma dengan cara dirayu seperti itu. Ya, sangat terima kasih Bu Feby. Kalau Pak Made bagaimana dari pemahaman Pak Made? Baik, terima kasih Pak Kedut. Kenapa barang ini tidak saya lepaskan begitu saja? Karena ini merupakan barang yang berharga. Jika kita berikan cuma-cuma dengan model rayuan kepada yang merayu, itu sangat mubazir sekali. Perlulah tantangan-tantangan ke depan nanti bagaimana kita tidak memberikan hal yang itu berupa hadiah atau barang milik yang kita butuhkan kepada teman-teman kita. Perlu ada motivasi dalam diri sendiri bagaimana caranya meraih barang yang saya bawa. Saya kira demikian. Nah, oke, terima kasih Bu Feby dan Pak Made bisa duduk. Nah, di sini sangat luar biasa sekali jawaban pemaparan dari Bapak Ibu. Nah, artinya kalau saya bisa simpulkan dari penyampaian Pak Ketut Darmawan, penyampaian Bu Made Ratna, dan penyampaian Bu Feby serta Pak Made, di sini saya bisa simpulkan bahwa barang tersebut sangat berharga. Nah, begitu juga kalau kita mempunyai sebuah keyakinan. Keyakinan bagaimanapun kita punya sebuah keyakinan. Ketika kita dirayu, ketika kita disembah-sembah, kita tidak akan goyah. Karena keyakinan itu sangat berharga sekali. Itu juga ada dalam pembelajaran yang saya akan paparkan. Oke, bisa di next. Nah, di sini kita akan belajar tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, kita di sini posisi kita sebagai tenaga pendidik itu adalah sebagai penuntut. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan menuntut di sini adalah membimbing sebuah kodrat yang ada dalam diri anak agar mencapai potensi yang terbaik. Bisa di next. Yang kedua, pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, tidak terlepas dari zaman yang akan berubah di era ke era, di mana pendidikan itu sangat dinamis sekali. Nah, contoh akan ada perubahan kurikulum di setiap tahunnya. Nah, oke, di sini ada kodrat alam dan kodrat zaman. Tidak terlepas dari itu, kodrat alam tersebut sangat berbanding terbalik dengan teori tabula rasa. Yang dimana teori tabula rasa itu, kita mempunyai peserta didik, itu dari lahir dia dikatakan sebagai kertas putih. Pernah dengar Bapak Ibu? Pernah ya. Nah, di sini ada kodrat alam yang dimana sesuatu berkaitan dengan bakat dan minat peserta didik pada saat aspek pengembangan. Dia dari lahir sudah mempunyai sebuah artinya keterampilan atau kekreativitasan. Seperti itu. Yang kedua, di sini ada kodrat zaman yang berkaitan dengan pemenuhan untuk mengakomodir atau mengakomodasi, memadukan bakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di zaman era globalisasi. Next. Nah, di sini kita mempelajari tentang pembelajaran berpihak pada murid. Pendidikan yang berpihak pada murid, menurut Ki Hajar Dewantara, merupakan pendidikan yang menitik beratkan peserta didik sebagai prioritas utama yang harus kita layani. Artinya kita harus melayani siswa dengan sepenuh hati. Oke, bisa di next. Nah, pembelajaran yang kedua yang saya dapat dari 1.2 itu tentang nilai guru penggerak. Nah, di sini ada dua, ada nilai guru penggerak dan juga ada peran guru penggerak. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Di nilai guru penggerak tersebut ada 5 subelemen. Baik itu ada berpihak kepada murid, ada reflektif, kolaboratif, mandiri, dan inovatif. Di sini akan saling berkaitan. Ketika berpihak pada murid, Bapak Ibu bisa mencerminkan tersebut, bisa bekerja sama, bisa membuat siswa itu menjadi mandiri,
kita bisa menemukan hal-hal baru untuk siswa seperti itu. Next. Nah, adapun peran guru penggerak di 1.2 modul yang sudah saya pelajari, di sini juga ada 5 sub elemen. Baik itu kita mendorong kolaborasi seperti yang kita sudah lakukan, ada juga menggerakkan komunitas praktisi yang sudah kita buat di sekolah kita, ada juga mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency, menjadikan pemimpin pembelajaran seperti kita tenaga pendidik menjadikan diri sebagai pemimpin pembelajaran dan menjadi judge bagi guru lain. Nah, yang nantinya Bapak Ibu guru suatu saat nanti kita bersama-sama bisa menjadi judge bagi kita semua atau pemelatih kita semua. Sudah? Next. Nah, saya juga belajar tentang modul 1.3, di mana kemarin saya sudah dapat melakukan diseminasi tentang visi guru penggerak yang sudah saya prakarsai perubahan dan saya kolaborasikan dengan visi dari kepala sekolah yang sudah terlebih dahulu menjadi guru penggerak. Nah, di sini ada profesi guru profesional, yaitu untuk mewujudkan anak-anak di Indonesia untuk memiliki profil pelajar Pancasila, yaitu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, juga memiliki karakter mandiri, inovatif, berkebinekaan global, mampu hidup bergotong royong, serta memiliki kemampuan untuk berpikir kritis. Next. Yang terakhir di sini saya belajar tentang 1.4 budaya positif. Budaya positif tersebut artinya siswa itu kalau menurut Bapak Ibu disiplin itu seperti apa sih? Nah, kayak gitu kan. Nah, kita kan sering dulu kalau kita berpikir disiplin itu murid itu merasa ketakutan nggak disiplin? Pasti ketakutan. Nah, contohnya saja anak-anak kenapa rambutnya panjang? Apakah rambut panjang itu pengaruhi intelektual kita? Kan tidak. Nah, tidak mempengaruhi kan? Artinya di sini positif, budaya positif atau disiplin positif itu adalah nilai-nilai yang menjadikan keyakinan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Untuk menciptakan budaya yang positif di sekolah, guru hendaknya mampu berusaha menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan untuk di sekolah kita. Karena budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir dan bertindak serta menciptakan sebagai proses memerdekakan mereka, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Nah, nanti akan ada bahasanya motivasi dari ekstrinsik dan intrinsik. Apakah mereka itu termotivasi dari intrinsik untuk melakukan sebuah disiplin, ataukah mereka itu dari motivasi dirinya sendiri atau motivasi intrinsiknya. Oke, bisa di next. Nah, tadi karena pemaparan saya terlalu panjang, mari kita bereksplitik lagi, ya, agar nantinya Bapak Ibu tidak jenuh. Oke, di sini saya sendiri akan melakukan eksplitik. Nah, Bapak Ibu sebagai kolaborasi saya. Tadi yang sudah dapat maju Pak Wayang, Bu Bebi, nah sekarang yang lainnya. Saya minta kelas tinggi 1, kelas tinggi 2, 1, dan mahasiswa 1. Nanti cari pasangannya masing-masing. Kita belajar gasing. Oke? Yang mau ke depan? Yang dari kelas tinggi siapa yang mewakili? Ibu kan belum. Nah, kok nggak bisa? Betul bisa? Tidak ada bahasa di sini, cuma gasing dalam kita numerisasi, Bu. Bukan gasing kita ibu disuruh gitu ya. Di sini banyak, kalau artinya saya ambil istilahnya kan ada bahasa ATM kan, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, saya ambil dari sana. Di sini saya bagikan dengan rekan-rekan seperti ini. Kelas tinggi, oke. Kelas rendah. Di sini kita tingkat lajunya sampai di mana sih seperti itu? Mahasiswa 2, maaf ya, mahasiswa 2, kelas tinggi 2, kelas rendah 2, kayak gitu ya. Nah, ini sebagai anggap aja seperti ini. Bapak rajanya lah, nanti terakhir akan ada pertarungan. Siap, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Biar, oke. Kelas rendah sama kelas tinggi cari pasangan. Oke. Lagi 1 kelas rendah ya. Nah, kita juga adu juga mahasiswanya. Nah, tingkat lajunya mahasiswa dengan kita dari sorry mana sih? Oke ya. Sekarang dari kelas tinggi berjajar di sini buat huruf U ya. Buat huruf U kita kasih kasih kesempatan untuk chance-nya dulu 3 kali. Kita split, kita kalikan. Jangan pakai angka 0 dan angka 10. Paham?
Nah, Bapak Ibu, kita kan begini contoh ya. Nah, saya mau jelaskan sedikit. Nah, kita switch, jangan pakai angka 0, jangan pakai angka 10. Pakai angka 9 bisa, pakai angka 4 bisa, pakai angka 5 bisa. Contoh ya, contoh ini. Nah, 7 contoh. Nah, 7 kali 9. Berapa 6 kan? Coba. Nah, oke, sebelum itu kita tepuk tangan dulu biar akan ya, bisa Bapak? Dah. Coba bisa Bapak kamera dulu. Saya akan cari Depan. Ya, ke depan. Enggak, ya. Switch 3 kali. Nanti siapa sih yang lebih cepat? Nah, di sini dalam ilmu perhitungan kita kan nanti bisa imbaskan ke anak-anak siswa kita. Oke? Bisa 3 kali. 1, 2, 3. Ulang. Diulang dulu ya. Jangan grogi kita saja. Oke. Kita punya kesempatan 3 kali. Langsung kita cepat jawab. Oke? 1, 2, 3. 8. Ya, sangat luar biasa sekali. Lagi sekali. Nah, nanti kita kan ada pembelajaran nanti kita saling belajar ya. Ya, 1, 2, 3. Oke, seri. Lagi sekali. 1, 2, 3. Ada satu sama ya. Yang terakhir sekarang penentuan. 1, 2, 3. Udah tuh. 2. Ya, saya luar 3-2. Bang Adek bisa silakan dulu. Ya, nanti Pak Ketut lawan yang menang nanti. Ya, oke. Sekarang dari mahasiswa. Nah, sekarang mahasiswa dari ini matematika, ini ilmu pendidikan. Nah, sangat luar biasa sekali ini. Bisa dimulai 1, 2, 3. 1, 2, 3. Stop. 6 kali 4. Kosong jadinya. Kan salah dari dia kan? Punya dari 1, habis itu salah dong. Kosong jadinya. Ya. 1, 2, 3. Ya. Mana 6? Ya, oke dulu. Jangan ya. Kita ambil relax saja, nggak usah ya. Nah, kemarin juga saya dapat seperti ini sampai berapa per 12 orang dan saya ambil langsung 4 besar ikut dan sangat luar biasa sekali pembelajaran gasing perhitungan tersebut cepat sekali. Saya nggak nyampe otaknya sampai pusing. Udah 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sama. Oke, 1, 2, 3. Ya. Udah sapi ya. Ya, kamu duduk menangnya. Sekarang ibu ya. Sekarang antara ya, siap. Oke. Ingat ya. Tenang, relaksasi pikiran Anda. Oke. 1, 2, 3. Oke, 1-0. Sekarang 1, 2, 3. Menanya Budayu silakan dulu. Budayu sangat luar biasa sekali Bapak. Oke. Nah, tadi ada pemenangnya Pak Ketut, Budayu dan Leni. Wih, guru-guru kelas tingginya luar biasa ya. Dan nanti kita saling berkolaborasi, kita tunjukkan bahwa kita bisa mengembangkan siswa dari kelas rendah sampai kelas tinggi dengan cara perhitungan masing-masing ya. Nanti kita kolaborasikan. Bisa Pak Tun maju lagi sekali karena tadi menang kan? Nah, nanti menang dapat nanti ikan bakar kalau jurusan Pak Tun ya. Nah, ini juga mulai lagi sekali. Sekarang bapaknya sebagai ini. Nanti bapaknya nggak dapat. Nah, iya, artinya kan bahasanya daripada dia di kantor kan mending ikut berhitung kan seperti itu ya, oke? Semangat dulu, semangat, semangat dulu. Nggak usah lembek, kita harus semangat loh. Pilih, Pak mau lawan siapa? Oh gitu. Nah, ya, tapi kan menang-menang kan? Oke. Lagi-lagi coba ya. Oke. Lagi-lagi kita hitung sama-sama ya biar semangat ya. 1 perkalian ya sama kayak tadi. 1, 2, 3. 16. Jangan gitu. Oke. Ya, apa sebenarnya? Maksudnya bapaknya tahu.
Kali 2 8. Oke, nah di sini kan kita mendapat sebuah hiburan kan ya. Nah, kita bisa tertawa bersama-sama. 1, 2, 3. 3 kali 2. 10. 10 luar biasa sekali 10. Ya. Lagi 2 kesempatan. 1, 2, 3. 6. Dengan 6 ya? Ya. Sama Bu, seri. Nah, sekarang satu lagi kesempatan. 1, 2, 3. Di sebelum udah mulai nol. Nah, ya gampang itu. 1, 2, 3. 18 ya, sangat luar biasa Pak Jirawan. Silakan duduk, terima kasih Bapak Ibu ya. Sekarang yang ibu-ibu. Nah, sekarang ada jurusan matematika loh Ibu. Wow. Oke. Bisa ya dimulai. 1, 2, 3. Oke, seri ya sama-sama ya. 1, 2, 3. 8 lagi, Bu Rayu. 1, 2, 3. Oke, seri. 1, 2, 3. 8. Coba gini kan sekali gini gitu. Coba kita bisa dipotong. 1, 2, 3. Ini macam gimana? Coba gini loh, contohnya pakai 8, 9, 6, 7 kan kita kan lebih tingkat lagi, komunikasi kita lebih meningkat. Oke, 1, 2, 3. 24. Berarti 20. Tepuk tangan dulu buat ibunya ya. Nah di sini ada Pak Darmawan sebagai juara dan ibunya sebagai juara. Terima kasih sekali ya, sangat luar biasa sekali SPG-nya. Nanti kita bisa lakukan ini di sini dari kelas rendah dan sampai kelas tinggi. Nanti juga kita sama-sama belajar tentang gasing. Gasing itu sangat luar biasa sekali untuk kita perhitungan. Kemarin saya sempat ngajar anak SD di 3 digit loh, di bawah 3 digit, di bawah 2 digit mereka bisa selesaikan. Bagaimana caranya? Gunakan gasing. Nah seperti itu. Nah semarin saya juga dapat cerita atau berbagi dengan teman bagaimana sih caranya. Nanti saya juga akan belajar, nanti saya akan juga berbagi dengan Bapak Ibu. Ya, bisa di next. Nah di sini juga ada tentang konsep utama model budaya positif. Nah di sini ada 7 tentang perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, ada 5 posisi kontrol dulu, ada keyakinan kelas, dan 7 segitiga restitusi. Nanti di bagian di sini yang paling sangat luar biasa penting bagi kita Bapak Ibu guru tentang pembelajaran segitiga restitusi. Karena kita terlalu banyak menemukan masalah kan dari kemarin siswa berkelahi kayak gitu. Ya, nanti kita gunakan segitiga restitusi untuk manajemen pengelolaan kelas kita atau sekolah kita. Oke, bisa di next. Nah, yang pertama itu tentang paradigma baru. Kita artinya pembelajaran dengan paradigma baru. Seperti sudah yang tadi saya bilang, pendidikan kita kan, dunia pendidikan Indonesia juga secara dinamis, perubahan setiap saat, setiap era pasti perubahan, seperti kurikulum. Ya, nah di sini juga ada namanya paradigma baru yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, seperti yang Bapak Ibu sudah belajar di PMM. Udah? Nah di sini kita sudah bisa belajar secara daring lewat PMM. Oke, next. Nah, yang kedua di sini ada disiplin positif. Disiplin positif di sini ada disiplin seiring dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang untuk orang lain agar mendapatkan kepatuhan. Yang pertama disiplin itu dilakukan agar mereka patuh. Terus yang kedua, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin dari diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, dari di sini ada namanya motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Karena kebajikan atau keyakinan dari diri kita sendiri. Seperti itu model disiplinnya. Karena kan seperti yang saya paparkan sedikit, kan ada sebuah peraturan di sekolah. Peraturan itu harus dituruti apa tidak? Kan harus. Nah, itu unsurnya dari intrinsik apa ekstrinsik? Ekstrinsik kan bukan dari diri kita. Nah, seperti kalau memang ini keyakinan itu dari kita, oh jangan buang sampah sembarangan. Memang kalau kita yang punya itu unsurnya dari intrinsik, karena kita tahu apa sih akan terjadi jika kita buang sampah sembarangan seperti itu. Ya, yang ketiga itu tentang disiplin positif merupakan salah satu cara
penerapannya disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, yang disinilah sering kita lakukan sebagai guru, semestinya kurang bagus. Nah, anak-anak harus potong rambut. Anak-anak potong rambutnya sudah banyak. Kadang-kadang kita pegang dia. Nah, secara langsung kita kan kontak budi dengan mereka. Nah, ya itu kan sudah tidak diperbolehkan. Oke, bisa di next. Nah, di sini ada juga kebutuhan dasar manusia. Di sini semua dari ekosistem sekolah kita. Artinya, yang pertama kita pasti sebagai manusia pasti bertahan hidup. Yang kedua ada rasa kasih sayang atau rasa harus diterima. Ketiga ada penguasaan. Yang keempat ada kebebasan. Yang kelima ada kesenangan. Di sini dalam bertahan hidup atau survival, di sini ada kebutuhan fisiologis atau tentang kebutuhan psikologis. Kalau kebutuhan fisiologis di sini tentang kebutuhan primer kita. Sampai itu kita harus ada rumah, kita harus makan, kita harus ada pakaian. Itu kan kebutuhan primer. Itu namanya fisiologis. Sedangkan ada serta juga ada psikologis tentang rasa nyaman kita, rasa untuk disayangi, dan rasa kebebasan. Nah, yang kedua di sini ada rasa kasih sayang. Setiap orang butuh kasih sayang. Bapak Ibu butuh kasih sayang atau tidak? Butuh pasti. Begitupun peserta didik kita butuh kasih sayang agar diterima dan menerima kasih sayang untuk berkoleksi di sosialnya. Yang ketiga tentang penguasaan. Bapak Ibu, saya sendiri pernah nggak kamu disanjung? Pernah. Pernah nggak kamu bisa membuat sesuatu disanjung? Pernah. Itu juga namanya penguasaan. Udah seperti tadi Bapak saya sanjung kan? Nah seperti tadi Ibu saya sanjung kan? Itu penguasaan karena Ibu bisa melakukan sesuatu lebih dari yang lainnya. Seperti itu. Ada kebutuhan penguasaan atas kemampuan prestasi yang harus diakui. Nah, 4 itu adalah kebebasan tentang kebutuhan atau akan yang dipilih kemandirian beserta otonomi kita. Yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, seperti yang sudah kita lakukan sangat luar biasa sekali. Adik-adik mahasiswa sudah mengembangkan tingkat intelijensi dari peserta didik kita. Sudah diajarkan beberapa permainan yang sudah saya perlihatkan di slide. Oke, next. Nah, di sini yang keempat, di sini ada motivasi perilaku manusia. Setiap orang harus saling memberikan motivasi, baik itu secara intrinsik ataupun ekstrinsik. Kita saling memerlukan, saling mendorong untuk menemukan diri seseorang secara sadar atau tidak sadar, agar nantinya suatu tindakan yang akan bertujuan di hal tertentu. Udah, itu seperti motivasi, kita saling memerlukan. Nah, di sini ada 3 hal yang harus kita hindari dalam melakukan motivasi. Nah, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan, menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Nah, seperti yang sudah saya paparkan tadi, yang ketiga ini sangat luar biasa sekali jika kita bisa paparkan atau kita bisa lakukan, kita bisa aplikasikan di peserta didik kita. Nah, bukannya ini boleh nggak? Boleh, tapi agak kurang bagus seperti itu. Bapak Ibu, ya bisa dilihat slide-nya, bisa ya. Nah, oke. Bisa di next. Oke, di sini ada 2 tadi Bapak Ibu sudah baca tentang apa sih yang harus kita lakukan. Apakah dari unsur ekstrinsik atau intrinsik yang lebih bagus? Kita sudah mengenal yang intrinsik agar mereka mengenal keyakinan mereka dalam mengenal disiplin positif itu seperti apa. Nah, di sini ada konsep disiplin positif dengan identitas yang gagal. Yang pertama itu ada hukuman. Bapak Ibu pernah menghukum murid? Pernah, saya juga pernah. Bapak Ibu pernah memberikan penghargaan pada murid? Pernah, saya juga pernah. Gitu loh. Nah, artinya bukan itu salah, tapi sedikit keliru. Seperti yang saya berbagi, teman saya berbagi dengan saya. Di sini jika kita memberikan hukuman, itu akan menyakiti mereka, baik dari psikologis anak-anak, baik dari fisik. Contoh, anak-anak terlambat datang ke sekolah, push up, fisik mereka sakit kan? Kamu jangan duduk di sana, fisikis mereka sakit kan? Nah, seperti itu. Kalau kita berikan hukuman lewat fisik bisa, lewat psikis bisa. Nah, itu salah satu hukuman. Mereka itu akan merasakan tidak nyaman, murid itu akan merasa takut. Mereka pun datang ke sekolah akan terpaksa. Udah, murid akan menyembuhkan masalahnya. Nah, di sini murid menjadi akan rendah hati karena takut dengan gurunya. Kita sebagai omongan artinya kita harus memberikan kasih sayang. Kedua, di sini ada penghargaan. Penghargaan itu efektif nggak? Kalau menurut saya sih kurang efektif. Takut kita terlalu akrab dengan murid dianggap teman, kan seperti itu kan? Nah, nanti mereka tidak tahu batasan-batasan, kan artinya kita pegang-pegang pundaknya itu kan nggak boleh sebenarnya kan? Kalau siswa, nah, merasa batasan nggak ada.
Kalau tingkat ekstrimnya lagi, kepala kita dipegang mahasiswa kan nggak boleh. Nah, ketika kita sedang memberi penghargaan, berarti itu berarti kita itu adalah teman mereka. Seperti itu. Yang kedua, merusak hubungan sifat iri hati. Nah, contoh di sini juga akan menjadi satu korelasi di mana memanfaatkan kreativitas, memberikan dia ranking. Kita secara langsung memberikan ranking itu kompetitif apa tidak? Kompetitif kan? Ketika kita sudah melakukan hal yang kompetitif, timbul rasa iri hati kan? Nah, seperti itu. Makanya dalam kurikulum Merdeka itu dihapuskanlah ranking-ranking tersebut agar nantinya tidak terjadi hal kompetitif. Baik kalau memang kompetitif itu positif, itu tidak masalah. Nanti kalau ranahnya ke negatif, kan jatuhnya bisa iri hati, bisa dendam kan? Nah, itu manusiawi. Seperti yang sudah paparkan kepada saya tentang power energi negatif dan positif tersebut. Oke, next. Nah, di sini ada disiplin dengan pendekatan restitusi. Nah, seperti yang tadi saya bilang, di sini ada restitusi. Bapak juga sudah belajar di PMM tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, seperti itu yang kemarin kita di PMM kemarin pas pengelolaan kita aja Pak ya. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini restitusi ini sangat luar biasa, bagus sekali. Nah, nanti akan ada video terakhir yang saya sudah lakukan secara aksi nyata saya. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat di masa depan. Nah, seperti itu kita meyakinkan mereka. Apakah kita pernah membuat keyakinan kelas kita? Jangan kita sekali-kali mengadili, oh kamu salah loh. Nah, kita kan mempersalah mereka kan? Kamu memang benar, kamu nyontek, kamu kesal. Itu hukuman kan? Nah, biar tidak secara langsung seperti itu, kita lakukanlah sebuah restitusi nantinya. Oke, next. Nah, di sini ciri-ciri restitusi. Nah, siswa itu bukan menebus kesalahan, namun mereka belajar dari kesalahan. Ada istilahnya bahasanya itu validasi Pak ya, validasi tindakan yang salah. Seperti itu. Ada kita nanti akan identitas, ada validasi tindakan yang salah, ada juga meyakinkan kelas kita. Oke, lanjut, next. Nah, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi seperti yang sudah saya bilang, ya, Bapak Ibu pasti sudah belajar di PMM tentang perbedaan tersebut. Apa sih hukuman tersebut? Apa sih konsekuensi tersebut? Apa sih restitusi? Kalau hukuman seperti yang sudah saya paparkan, Bapak bisa menghukum mereka secara fisik, Ibu juga bisa menghukum secara psikologis. Contoh, maaf ya, Bu. Maaf ya, kamu jangan datang ke sana. Merasa takut mereka kan? Nah, itu secara psikologis mereka takut kan? Nah, kamu silakan coba bangun, fisik mereka sakit. Tapi kalau konsekuensi ini ada negatifnya, ada positifnya. Nah, negatifnya mereka itu akan merasa juga terbebani ketika mereka dikasih tugas, mereka nggak mengerjakan. Kalau tanpa keyakinan mereka pun akan merasa terbebani. Ketika kita sudah membuat keyakinan, konsekuensinya itu tidak akan ada masalah. Itu tingkat positifnya. Jadi dari restitusi tersebut adalah tentang kita membuat sebuah keyakinan di kelas kita. Nah, makanya nanti akan ada sebuah apa sih perbedaan keyakinan dengan peraturan. Nah, seperti itu. Oke, next. Nah, di sini ada posisi kontrol guru. Nah, di sini ya seperti yang saya paparkan tadi, di sinilah masuk sedikit-sedikit. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Kita sebagai guru sangat luar biasa sekali loh. Udah, nantinya kita harus menjadi seorang manajerial atau kita menjadi seorang pengelola. Bukan penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, sedikit saya akan kasih apa perbedaannya ya, Bapak Ibu guru. Nah, seperti ini. Biar saya tidak memaparkan langsung, artinya Bapak Ibu guru pun sudah Bapak aplikasikan sebenarnya ini di sekolah. Cuma Bapak Ibu tinggal pilih saja yang mana sih yang bagus, yang mana sih yang tidak bagus, seperti itu ya. Nah, di sini juga ada tentang tadi kan ada 5 kontrol dulu kan, ada sebagai penghukum, membuat salah, sebagai teman, pemantau, dan manajerial. Nah, Bapak bisa lihat bagian tersebut. Nanti kalau Bapak Ibu mau minta, saya bisa kasih. Artinya nanti akan saya berbagi di grup. Sebagai penghukum, contoh. Nah, artinya penghukum guru berbuat
di sini menunjuk-nunjuk atau menyakiti siswa, seperti yang sudah saya bilang. Ditunjuk aja mereka itu sudah merasa sakit loh, perasaan mereka. Nah, kayak gitu. Nah, kalau perempuan merasa bersalah, memberikan ceramah, seperti ini loh, contohnya ibaratnya kalau membuat salah. Kamu jangan lagi seperti ini ya. Mereka itu kan merasa bersalah kan. Kasihan loh ibu sudah berulang kali kasih tahu kamu akan tidak melakukan hal ini. Secara langsung kita membuat salah mereka loh, gitu. Nah, itu artinya perasaan mereka jadi sakit dan mereka merasa kecewa. Nah, di sini ada juga yang berlaku kontrol positif. Nah, di sini ada sebagai teman, sebagai pemantau. Kalau sebagai teman tersebut kita tahu batasan-batasan. Kalau negatifnya seperti yang tadi saya paparkan, siswa ketika menyentuh kita, maaf ya pegang kita, pundak kita, itu kan nggak boleh kan, etika kan. Kita apalagi kita dipegang kepala itu kan etikanya sudah terlalu gini loh, hanya kurang etika lah. Nah, kalau sebagai teman itu sangat luar biasa. Kemarin saya sempat berbagi dengan teman-teman, sedikit ada bahasanya sharing session lah. Kalau pakai teman sangat luar biasa sekali menurut saya. Kenapa? Ketika kita siswa tersebut tidak kita pakai teman, mereka pun tidak akan berani terbuka dengan masalahnya. Baik itu masalah di sekolah, baik itu di masalah di keluarga, baik itu di ekosistemnya mereka. Seperti itu. Paham Ibu? Nah, di sini ada juga pemantau. Nah, pemantau ini artinya kita memantau siswa agar nantinya siapa yang bisa Bapak Ibu lihat ketika mereka membuat sebuah kesalahan, kita bisa panggil dengan cara berhadapan-hadapan atau face to face. Nah, di sini yang terakhir yang sangat penting sekali tentang manajerial. Nah, di sini semoga kita sebagai guru yang hebat nantinya kita bisa mengaplikasikan sebuah manajerial atau pengelolaan kita di sekolah. Kita membuat sebuah keyakinan di kelas terlebih dahulu. Secara langsung kita mengajari siswa-siswi kita untuk bermusyawarah, untuk menghasilkan mufakat. Kalau saya nggak buat PR, apa sih yang nanti anak-anak konsekuensinya? Biarkan mereka yang buat sendiri. Kita tanpa paksaan kita. Nah, seperti itulah manajerial. Dan juga ketika ada anak-anak kemarin berantem kan, anak-anak kita kan sampai kayak itu, nanti kita harapkan mereka 2 orang dengan guru 1. Nah, kita carilah keyakinannya. Nah, seperti itu karena kita sudah membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, semoga nantinya kita harapkan untuk guru-guru hebat kita bisa menjadi seorang manajerial di sekolah kita atau pengelola kita. Oke, next. Oke, itu pembahasan. Itu pembahasan dari saya tentang penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajerial. Next. Nah, tadi sudah saya paparkan, bisa di next juga sama yang sudah saya paparkan. Nah, ini sebagai manajerial kita buat keyakinan. Nah, di sini sedikit ya, saya berikan contoh. Nah, penerapan 5 komposisi kontrol guru, siswa terlambat datang ke sekolah. Nah, seperti ini loh. Ketika kita menjadi penghukum ya, kamu datang terlambat, silakan berdiri di lapangan. Itu contohnya. Nah, itu penghukum kan? Yang kedua, ketika kita membuat siswa tersebut merasa bersalah, sudah sering Bapak peringatkan atau sudah sering Bapak Ibu peringatkan, tapi kamu terus mengulanginya. Mereka juga merasa bersalah, si peserta didik. Nah, ini agak maaf Bu, Ibu ya, Ibu Bapak ya, ini agak negatif. Nah, disinilah yang lebih positif. Tapi di sini kita harus tahu batasan-batasannya antara teman. Ya, kalau kita teman, ayolah besok bangun lebih pagi supaya tidak terlambat. Tapi di sini positif bagi saya luar biasa bagus kalau kita tahu batasannya. Udah. Nah, pemantau, kamu hari ini melanggar apa? Kita tahu, kita tanya mereka secara face to face atau berhadapan-hadapan. Nah, kita melanggar apa? Peraturannya seperti apa di sekolah dan konsekuensinya seperti apa? Nah, kayak gitu kalau kita pemantau. Nah, yang terakhir di sini ada manajer atau pengelola. Apa kamu tahu kesalahanmu? Nah, kita nanti saya akan kasih aksi nyata saya tentang video yang sudah saya buat. Nah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kamu akan memperbaikinya? Kita di sini sebagai manajer, kita mencari solusinya bersama-sama. Bukan menitik beratkan ada siswa yang salah, kita yang cari solusi, bukan. Ada siswa yang salah, mereka nyari solusi, bukan juga. Kita sama-sama dari ekosistem sekolah sama-sama untuk mencari sebuah solusi dan menitik beratkan siswa juga ikut mencari solusi tersebut. Nah, seperti itu. Next. Nah, tadi sedemikian rupa pemaparan saya, briefing lagi sekali saja. Habis itu baru kita
makan-makan. Ya, es breaking lu. Nah sekarang saya mau tunjuk siapa ya es breakingnya ini. Saya sudah satu, bapaknya satu. Bapak ibu ada yang kolaborasi mau es breaking ya? Satu aja. Ada? Ini sini kan ibunya pinter-pinter kan, ibu bapak pinter-pinter. Saya sering loh dengar tadi kelas saya. Tepuk gini, tepuk gitu, kan gitu kan? Ada gini, ada gitu kan gitu. Nah kalau nggak mau, coba bapak ibu berdiri. Saya saja yang mengakomodir anak-anak. Nah seperti yang saya lihat, saya sering loh dengar tepuk ini, tepuk itu. Saya ATM aja loh, amati tiru dan modifikasi. Nah saya juga cari referensi dari beberapa. Coba tepuk satu, tangannya di atas ya. Nah tangannya di atas. Tepuk satu, tepuk dua kiri kanan. Oke, tepuk satu, tepuk dua. Nah tepuk tiga. Tepuk satu, tepuk dua. Tepuk tiga. Nah, segitiga, tepuk tiganya segitiga. Tepuk kiri kanan ya. Oke. Nanti tepuk limanya. Dua, satu. Makanya saya tadi kan kasih referensi kan. Nah, itulah sedikit cara memotivasi guru-guru biar kita saling berbagi. Oke, paham? Tepuk satu, tepuk dua. Tepuk tiga, tepuk empat. Kamu bisa kasih contoh? Oke, luar biasa. Oke, terima kasih Bu sudah memberikan artinya berbagi tentang es breaking Ibu ya. Ya, pertama nanti kalau tepuk satu, tepuk dua cepat ya. Tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, dua kali tepuk lima. Dulu pulang. Oke, bisa dimulai? Ayo. Oke. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua, tepuk dua. Cepat ya, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, dua kali tepuk lima. Ya, pertama. Nah, sekarang saya masih minta ibu-ibu untuk tepuk lima kali. Itu baru bagus, sangat luar biasa. Kemarin saya dengar ada anak-anak berbanyak loh, ini berbanyak, ada sekitar 50 orang. Kayak mau gambar loh. Nah, kalau tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat. Nah, kan juga tepuk lima. Dua, tiga, empat, lima. Nah, seperti itu. Nanti itu akan dikeluarkan di kelas-kelas kita. Ya, oke, terima kasih. Next. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Ya, seperti yang saya sudah tadi bilang, ada keyakinan kelas, juga ada peraturan kelas. Yang semestinya itu kita memakai tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas tersebut adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Itulah keyakinan. Beta kalau peraturan itu secara langsung kita sudah tahu. Anak-anak kesinggarannya harus pakai helm. Itu peraturan apa keyakinan? Peraturan kan? Kalau keyakinan kan dibuat dari diri sendiri. Oke? Bisa di next. Nah, keyakinan kelas akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, itu motivasi intrinsik. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan kelas yang lebih rigid dan konkret. Nah, abstrak ini artinya kita bisa berimajinasi mau pakai keyakinan apa sih kita. Kalau kita konkret kan itu seperti bilang sudah ada, kita bagaimana? Kan nggak bisa melanggarnya, nggak bisa kan? Nah, kayak gitu. Oke, di next. Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas itu juga ada 6 elemen. Itu keyakinan itu sifatnya abstrak. Yang kedua berupa pernyataan yang universal secara umum. Mau siswanya pakai bahasa apa boleh. Nah, yang ketiga itu ada pernyataannya yang dibuat dalam bentuk yang positif.
Yang keempat ini sedikit saja agar mudah diingat oleh peserta didik. Yang kelima sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Yang keenam semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Itulah yang seperti tadi saya paparkan. Ketika kalian mau Bapak Ibu mau buat yang kelas harus semua kelas ikut bermusyawarah agar nantinya menghasilkan sebuah mufakat. Oke, bisa di next. Nah, langkah-langkah dalam penetapan keyakinan kelas. Di sini kita berdiskusi mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Ada juga menyairkan peraturan-peraturan menjadi nilai kebajikan. Ada juga berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Ada berdiskusi mengenai gambaran perilaku. Ada juga peninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, setiap era pasti akan berubah. Kita ubah yang keyakinan tersebut menurut dari segi segi generasi kita. Kan ada generasi baby boomer, ada generasi X, generasi milenial, generasi Z, dan sampai saat ini akan tumbuh generasi-generasi lainnya. Oke, next. Nah, di sini saya sudah melakukan pembentukan kelas. Nah, dari kelas 5 di sini ada keyakinan kelas yang sudah saya buat. Di sini sebagai aksi nyatanya dan juga ada sesi-sesi kegiatan kelompoknya. Oke. Lanjut. Nah, di sini yang penting dari tadi saya bilang segitiga restitusi. Nah, di sini ada menstabilkan identitas. Ketika kita sudah selesai menstabilkan identitas, marilah kita validasi tindakan yang salah. Habis itu, mari kita kembali apa sih kamu yang kamu yakini di kelas kamu. Nah, seperti kita stabilkan dulu, jangan buat salah satu. Kita maksudnya menstabilkan itu jangan membuat yang ini benar, yang ini salah, bukan. Sama-sama salah, sama-sama benar. Itu stabil, biar stabil aja. Udah, terus validasi tindakan yang salah. Kita memvalidasi tindakan yang salah, artinya kalau posisikan pada diri kita sendiri. Kalau Bapak pun dalam posisimu, Bapak juga akan marah seperti itu. Udah, yang kedua menanyakan keyakinan. Nah, kita punya keyakinan kelas yang sudah kita buat, nanti kita aplikasikan keyakinan tersebut kepada siswa ketika mereka dalam kondisi ada masalah. Oke, next. Nah, menstabilkan yang pertama menstabilkan identitas. Contoh responnya seperti yang ada di papan atau di slide. Oke, bisa di next. Nah, ini contoh validasi tindakan yang salah. Bapak Ibu juga bisa baca. Oke, contoh responnya kalau kamu sudah bisa melakukan yang lebih baik dari ini. Contoh-contoh kalimatnya seperti ini. Ya, Bapak Ibu. Yang ketiga, meyakinkan kelas kita. Menanyakan keyakinan. Artinya kita juga ada beberapa pertanyaan kasih mereka. Artinya pertanyaan esensial lah, pertanyaan mendasar yang dikasih kepada siswa yang artinya mereka bisa open mind lah, artinya membuka pikiran mereka agar lebih terbuka. Oke? Bisa lanjut next. Nah, di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di aksi nyata. Ya, di sini agak susah ini. Sorry, kurang kedengeran karena enggak kurang ada speaker. Nah, ntar kalau Bapak Ibu mau dengar untuk selanjutnya bisa di next dulu. Oke, di sini ada validasi tenaga kelas. Nanti saya akan share di grup guru tentang apa yang sudah saya buat. Oke, untuk memvalidasi dulu videonya. Dimundurkan dulu video. Nah, validasi tindakan yang salah. Tolong diangkat. Nanti saya akan share di grup sekolah. Saya buat sedikit pembelajaran. Bapak Ibu bisa lihat di sana.
jelas. Nah, di sini agar Bapak Ibu lebih jelas, saya akan share di kegiatan saya di yang ini sudah saya buat. Nah, seperti ini ya. Maaf Bapak Ibu agak sedikit apa namanya? Biar nanti kita saling apa? Nah, nanti saya akan sembari Bapak Ibu juga menonton karena saya ada istilah demonstrasi kontekstual kan membuat sebuah video, nanti saya share ke teman-teman agar nantinya penontonnya juga pas dilihat oleh fasilitator saya penontonnya juga ada lebih banyak. Berbagi saya itu lebih banyak. Nah, sekarang saya mau copy video. Ditonton aja yang kita video. Subscribe. Saya sudah share sama bapaknya, nanti bapaknya akan men-share video. Sudah masuk, Pak? Nah, Bapak Ibu bisa ditonton YouTube saya. Nah, di sana ada segitiga restitusi, pembelajaran segitiga restitusi, dan juga karena speaker kita kurang bagus suaranya ataupun kurang bisa konekin dari lewat speaker, bisa ditonton di YouTube. Seperti itulah segitiga restitusi. Sama-sama. Ya, sembari nonton YouTube, anak aja nonton YouTube. Yes,
subscribe. Kalau mau goreng. Nah, ya. Nah, Bapak nanti bisa itu sebagai referensi saja. Saya di sini akan selalu berbagi tentang apa yang saya sudah dapat, dan nantinya kita akan menguatkan dalam ekosistem kita di sekolah, baik dari orang tua siswa, kepala satuan kita, rekan-rekan sejawat kita, dan anak-anak didik kita. Kita lanjutkan bersama-sama. Oke. Nah, sebagai penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik. Nah, seperti yang tadi saya bilang, di mana guru mampu merefleksi atau mencerminkan pada posisi kontrolnya saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau sistem manajerial. Nah, yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, dari sekian pemaparan saya, Bapak Ibu ada yang ditanyakan nggak? Nggak apa-apa, kita saling sharing session lah. Apakah ada yang kurang jelas dari pemahaman saya, ada yang bagaimana? Nggak apa-apa. Nanti kita, seperti tadi yang saya bilang, kita menjadi manajer, kita cari solusi bersama-sama. Nah, gitu, seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Bapak? Ibu, biar kita adalah sharing session di sekolah kita, gitu loh. Artinya kita semakin lebih terbuka. Nah, seperti tadi, ibunya mahir speaking, saya juga nggak mahir, minta tolong sama ibunya seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Oke, Bu Kadek. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya. Tadi kan sudah panjang lebar sudah diberikan materinya. Cuma di sini yang masih ragu tentang 5 Iya, tentang yang pertama hukuman, yang kedua itu Tiang hanya minta ke faktanya untuk dilakukan di sekolah kita ya, dengan secara nyata biar semua guru murid tahu tentang itu secara nyata. Yang inginnya seperti itu. Terima kasih. Nah, terima kasih kepada Bu Kadek. Nah, itu artinya Bu Kadek memberikan sebuah masukan agar nantinya, nah ini bukan pertanyaan ya, ini agar nantinya semua di tiap-tiap kelas kita membuat sebuah keyakinan kelas. Dan sebelum itu kita harus memberitahu apa sih perbedaan keyakinan dan peraturan untuk peserta didik kita. Seperti itu kan ya, artinya itu tidak terlepas, sangat luar biasa sekali kolaborasinya, dan artinya nanti juga kita akan mengalami perubahan, sebuah perubahan itu pasti ada. Udah tidak terlepas dari filosofi Ki Hajar Dewantara kodrat zaman. Kita akan selalu terkena atau teribaskan oleh kodrat zaman. Nah, terima kasih masukannya Bu Kadek, yang nantinya siapa tahu kita juga di sini ada Pak Pemimpin yang artinya beliau juga bisa memberikan wejangan untuk guru-guru rekan sejawat kita yang nantinya bisa membuat sebuah keyakinan atau peraturan di kelas. Apa sih perbedaannya? Nah, seperti itu. Terima kasih Bu Kadek. Ada pertanyaan lain dari Ibu Bapak Guru? Ya. Cek 1, 2, 3. Bukan pertanyaan Pak Dut, cuma motivasi. Siap. Terima kasih atas pemaparannya kepada Pak Dut Dedi yang luar biasa. Boleh dikatakan luar biasa. Ini adalah langkah positif dan langkah lanjutan kita. Bahwa guru sudah berani mengambil langkah sebagai calon guru penggerak yang Astum Karir nanti di bulan November menjadi guru penggerak, mendapatkan sertifikat guru penggerak sebagai motivasi pelaksanaan pembelajaran di lingkup sekolah SD Negeri 2 BPD. Harapannya ke depan biar rekan-rekan guru yang lain ikut mengikuti langkahnya Pak Dut Dedi. Yang kita boleh dikatakan dari pemaparan tadi, dari posisi kontrol penghukum dan rasa bersalah itu mulai kita tinggalkan sedikit demi sedikit. Tidak bisa serta-merta langsung hilang, pasti sedikit demi sedikit sampai ke keyakinan kelas Pak Dut ya, keyakinan kelas yang
berpedoman pada nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini kita bersama. Salah satunya mungkin di profil pelajar Pancasila itu sudah ada nilai-nilai keyakinan universal yang kita sepakati. Harapannya bukan Pak Dodi aja yang maju, nanti silakan Bapak Ibu, apalagi sekarang sudah tidak dibatasi lagi usianya. Boleh, kalau dulu ini maksimal umurnya 50 tahun, sekarang sudah tidak dibatasi, siapapun berhak ikut guru penggerak. Saya mengapresiasi langkah Pak Dodi yang luar biasa, dari penjelasannya itu mungkin lebih tinggi dari saya. Saya sudah sampai ke sana, masih ada kesalahan, tapi saya lihat semakin sempurna penjelasannya itu dan luar biasa. Silakan terus maju berkembang Pak Dod untuk majukan pendidikan kita di SD Negeri 2. Sekian dan terima kasih. Santi. Om. Terima kasih atas perhatian. Tepuk tangan dulu buat tepuk tangan dulu buat kita semua ya. Sangat luar biasa sekali. Yang nantinya juga kita akan sama-sama harus berkembang. Baik tidak ada bahasanya kita itu junior, kita itu senior, kita sama-sama saling belajar satu sama lain. Kita tidak bisa tentang etika atau kita tidak bisa tentang, kita belajar yang lebih senior. Kita tidak bisa dengan hal seperti ini, yang senior pun kita saling berbagi seperti itu. Oke, sekian dari pemaparan saya. Terima kasih. Salam tergerak, bergerak dan menggerakkan. Mari kita tepuk tangan untuk kegiatan diseminasi tersebut. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih dan acara para Santi. Om Santi. Tepuk tangan dulu. 1 jam 2 menit.